Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Fupinus Juniartono. Shalom, selamat pagi para sahabat kekasih Kristus yang setia dimanapun berada. Bersyukur sekali kita dapat bersua kembali untuk bersekutu bersama lewat acara doa pagi hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Kiranya sukacita dan damai sejahtera Kristus senantiasa menyertai dan menaungi kita semua. Mengawali ibadah kita, marilah kita bersaat teduh sejenak dan berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, inilah kami anak-anak-Mu telah hadir di hadapan-Mu saat ini. Terima kasih kami boleh memperoleh kesempatan di hari ini untuk bersekutu kembali bersama Dikau, di mana kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, menaikkan doa-doa kami, dan mempergumulkan kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami renungkan bersama. Tolong kami ya Tuhan, biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus memberikan pencerahan kepada setiap kami, baik kami yang menyampaikan maupun rekan-rekan kami yang mendengarkannya, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh dapat tersampaikan dengan jelas dan benar. Sertailah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dalam pimpinan tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu lah kami panjatkan doa kami. Amin. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, sebelum melanjutkan ibadah ini, Pendeta Agus Wianto bersama Saudara Jevon Jeremy akan membawakan sebuah pujian dari Kidung Jemaat 440 bait pertama dan keempat, Di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sahabat Kristus yang setia, renungan kita kali ini saya beri tema Yesus Gunung Batu yang Kekal. Bacaan diambil dari Mazmur 62. Saya akan bacakan ayatnya yang kedua, keenam, dan yang ketujuh yang mengatakan demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, mempergumulkannya dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya.
Dalam sebuah peristiwa kecelakaan kapal laut yang menewaskan hampir seluruh penumpangnya, salah seorang penumpang, yaitu seorang pemuda berusia 25 tahun, berhasil lolos dan selamat, sementara sejumlah penumpang lain mati tenggelam. Peristiwa kecelakaan itu terjadi di malam hari pada saat cuaca lagi mendung dan gelap. Ketika pemuda itu diwawancarai oleh beberapa wartawan bagaimana dia bisa selamat, dia katakan karena dia berhasil menggapai sebuah batu karang yang tetap kokoh berdiri sekalipun taufan yang dahsyat dan gelombang laut yang besar menerpanya. Apakah Anda tidak terombang-ambing selama berpegangan pada batu karang itu? Ya, dia katakan. Memang saya terombang-ambing, tetapi saya terus berdoa, berusaha tenang, mendekatkan diri pada Tuhan, dan dengan iman percaya, saya yakin dan menaruh harapan pada Tuhan yang akan menolong saya pada saatnya nanti. Saya terus berpegang pada batu karang itu dengan erat dan teguh, dan ternyata hal ini membuat saya mampu bertahan, dan benar, saya mengalami kuasa Tuhan yang menyelamatkan saya. Sahabat, orang-orang Israel pada zaman dahulu belajar dari pengalaman mereka di padang gurun bahwa batu karang bukanlah sekedar sebongkah batu tanpa manfaat. Karena batu karang dapat berfungsi sebagai pelindung jika ada badai pasir, pelindung dari terik matahari, dan juga sebagai tempat bersembunyi bila ada musuh. Itulah sebabnya Daud menyebut Tuhan sebagai gunung batuku dan keselamatanku. Daud adalah seorang beriman yang sering mengungkapkan imannya melalui mazmur yang ditulisnya. Kedekatannya dengan Tuhan nyata dalam ungkapannya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud mengalami sebuah kebenaran bahwa di tengah-tengah berbagai kesulitan, kesengsaraan dan tantangan hidup, Tuhan tetap selalu dekat dengannya. Daud selalu merasakan kehadiran Tuhan yang menopang hidupnya. Dia sadar bahwa Tuhan adalah pelindung dan pelepas dari berbagai ancaman dan mara bahaya. Sahabat Kristus yang setia, hidup ini memang tidak mudah. Kita harus melewati masa-masa yang sulit dan menakutkan. Selama manusia hidup di dunia, seakan-akan masalah dan persoalan menjadi bagian hidupnya. Tidak ada seorang pun yang bebas dari masalah. Badai hidup bisa datang kapan saja dan di mana saja. Bentuknya pun bisa beraneka macam. Mungkin berupa diagnosis dokter yang mengejutkan, kematian orang-orang dekat kita yang kita kasihi, usaha pekerjaan yang bangkrut. Di tengah-tengah situasi dunia yang masih dibayangi oleh kasus pandemi ini, banyak orang yang menderita karena dampak yang ditimbulkan. Banyak mereka yang kehilangan mata pencaharian, mengalami kesulitan keuangan, dan berbagai macam persoalan yang terjadi karena faktor sosial dan ekonomi, dan masih banyak lagi. Ini semua menandakan bahwa pergumulan hidup semakin berat. Banyak orang menjadi takut dan kehilangan pengharapan. Namun kita bisa belajar dari Daud yang mengimani dan mengamini penyertaan Tuhan yang nyata atas dirinya. Masalah ketakutan juga pernah dialami murid-murid Yesus ketika bersama Yesus mereka sedang berlayar di sebuah danau. Pada saat itu Yesus sedang tidur di buritan. Tiba-tiba datanglah badai yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Mereka panik membangunkan Yesus dan berseru, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Reaksi bernada pesimis dan putus asa seperti itu sangat mungkin muncul jika seseorang berada dalam situasi kritis dan terjepit. Khususnya jika orang tersebut tidak menyadari bahwa perjalanan hidupnya didampingi oleh Yesus. Tetapi kita lihat, ketika Yesus bertindak, menghardik angin dan badai, angin menjadi reda
dan danau pun menjadi teduh. Reaksi pesimis murid-murid Yesus berubah. Yang pada awalnya mereka mengatakan kita binasa, berubah menjadi kekaguman. Dan mereka mengatakan, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sungguh, mereka mengalami kuasa dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Sahabat Kristus yang setia, apakah saat ini sahabat tengah mengalami badai hidup? Hadapi semua masalah dengan bersandar dan berharap pada pertolongan Tuhan. Ingatlah, Dia adalah gunung batu yang kekal, tempat perlindungan kita yang tetap. Tetaplah tenang, jangan pernah goyah. Datanglah dekat padanya, teruslah menaruh iman dan harapan padanya. Dia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah, alamilah kasih setia dan kuasanya yang hidup. Dia adalah gunung batu keselamatan kita yang selalu bersama kita dan melindungi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku, aku tak akan goyah. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku, aku tak akan goyah. Hanya Dialah gunung batuku, aku tak akan goyah. Sahabat Kristus yang setia, marilah bersama kita naikkan doa-doa syafaat. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam ibadah doa pagi hari ini. Kiranya firman yang telah kami pergumulkan dan renungkan bersama tadi boleh semakin meneguhkan iman percaya kami di dalam Dikau. Ya Tuhan, dengan penuh kesungguhan pada saat ini kami ingin membawa dalam doa-doa kami kasus pandemi COVID-19 yang masih belum juga mereda hingga saat ini. Dikau dukung semua pihak yang terlibat berjuang keras memerangi pandemi ini. Biarlah melalui campur tangan Tuhan saja, masalah ini dapat betul-betul tertangani dengan hasil yang baik, sehingga pandemi ini bisa berakhir. Dikau sembuhkan mereka-mereka yang masih terpapar, Dikau lindungi tenaga-tenaga medis yang merawat, Dikau tolong semua orang yang terdampak akibat pandemi ini, sehingga mereka dapat menemukan jalan keluar untuk mengatasi masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Ya Tuhan, kami juga ingin mendoakan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Berilah mereka kesehatan yang baik, curahkanlah damai sejahtera-Mu, berkatilah usaha pekerjaan mereka, bimbinglah mereka dalam kehidupan rohani mereka, sehingga mereka semakin hari semakin giat dan tekun dalam mengikuti Kau dan melakukan pekerjaan Tuhan. Sehingga mereka boleh merasakan kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan. Akhirnya kami serahkan seluruh aktivitas kami hari ini
baik pekerjaan maupun pelayanan kami ke dalam tuntunan dan bimbingan tangan-Mu saja, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar, dan menjadi berkat bagi banyak orang dan dalam berbagai hal. Terima kasih Tuhan, dipermuliakanlah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat Kristus yang setia, doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.